Saya ingin menjelaskan mengenai mekanisme pertahanan sistem imun di dalam tubuh. Di sini, mekanisme pertahanan imun dalam tubuh adalah untuk mencegah patogen seperti kimiawi, seperti virus, bakteri, ya, atau zat benda asing lainnya agar tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini cakupannya meliputi fisik, kimia, dan biologi. Tujuannya untuk mencegah patogen agar tidak masuk ke dalam tubuh. Dan apabila sudah masuk ke dalam tubuh, itu akan dihancurkan oleh sel fagosit. Contohnya di sini ada kulit sebagai penghalang secara fisik, ada juga sel darah putih sebagai sel fagosit yang memakan patogen. Dan di sini ada dua pengetahuan secara non spesifik. Itu contohnya seperti di kulit ada barir fisik atau kimia. Barir fisik atau kimia seperti contohnya ada dalam kulit. Contohnya adalah kulit. Respon inflamasi dan sistem komplement. Dan kedua di sini ada pertahanan secara spesifik. Pertahanan secara spesifik di sini ada imunitas humoral. Bagian 2 di sini ada meliputi sel humoral, ada meliputi imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas humoral sendiri di sini ada sel B antibody yang berfungsi untuk menandai patogen agar bisa dihancurkan oleh sel imun lainnya. Dan di sini ada imunitas seluler yang meliputi sel T, ada sel T4+ dan ada sel T8+. Sel T4+ sendiri di sini berfungsi untuk mengaktifkan sel B dan sel T lainnya. Kalau sel T8+ di sini berfungsi untuk menghancurkan sel kanker. Ini mengenai mekanisme respon imun. Mekanisme respon imun adalah spesifik dari pertahanan tubuh yang melibatkan antara reaksi antigen dan antibodi atau sel imun. Cakupannya di sini lebih spesifik, berfokus pada reaksi tubuh antigen yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Dan di sini tujuannya adalah untuk menetralkan atau menghilangkan antigen yang spesifik dan untuk mengenali antigen yang spesifik. Contoh di sini bisa meliputi produksi antibodi oleh sel B dan aktivasi oleh sel T. Aktivasi sel T untuk membunuh sel yang terinfeksi. Dan di sini terbagi menjadi 3, ada pengakuan antigen. Antigen adalah molekul yang memicu respon imun. Sedangkan di sini ada presentasi antigen atau sel penyaji antigen seperti makrofag yang berfungsi untuk memproses dan menyajikan antigen kepada sel T. Dan di sini ada yang kedua, aktivasi dan proliferasi. Ada aktivasi sel B dan aktivasi sel T. Sel T diaktifasi oleh antigen yang dipresentasikan oleh APC, sedangkan sel B diaktifkan oleh interaksi dengan antigen atau dengan bantuan sel T helper. Dan di sini ada proliferasi, sel-sel yang teraktivasi berkembang biak untuk membentuk klon identik. Selanjutnya di sini ada 3, efektor dan memori. Sel efektor di sini meliputi sel T sitotoksik yang berfungsi untuk membunuh sel terinfeksi, dan ada sel B yang menghasilkan antibodi. Dan di sini ada sel memori yang berfungsi untuk memberikan respon lebih cepat dan kuat terhadap paparan antigen di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.